Selamat pagi adik-adik semua. Yuk, pagi hari ini kita mau sama-sama kembali memulai sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Kalian apa kabar di rumah? Langsung berharap kalian tetap dalam keadaan sehat selalu ya. Udah pada mandi belum? Atau masih ada yang baru bangun tidur ya? Gak apa-apa, yang penting kita pada pagi hari ini memulai sekolah minggu kita. Mari langsung mengajak kita semua untuk memulainya dengan berdoa terlebih dahulu. Mari lipat tangan dan jaga tutup mata kita. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang sungguh baik. Pada pagi hari ini, setiap kami anak-anak-Mu mengucap syukur buat kasih dan pernyataan-Mu kepada kami sepanjang malam dalam beristirahat kami. Pada pagi hari ini, kami mau bersama-sama memulai sekolah minggu kami. Kiranya Tuhan pimpin dan berkati sekolah minggu kami ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, sekarang langsung mau mengajak kita semua untuk bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan bersama satu lagu. Mempersilakan kalian untuk dapat duduk kembali. Sekarang kita mau mempersiapkan hati kita untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, langsung mau mengajak kita semua untuk kembali memuji Tuhan satu lagu lagi. Tentang perbuatan Allah.
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan bersama, Lause mau mengajak kita sekali lagi untuk menundukkan kepala kita, melipat tangan kita, dan menutup mata kita. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami mempersiapkan hati dan pikiran kami agar kami dapat duduk tenang untuk mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus-Mu menolong kami, mampukan kami agar setiap kami dapat mengerti dan memahami firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman-Mu. Amin. Nah, adik-adik, hari ini kita akan kembali mendengarkan sebuah firman Tuhan. Nah, tapi sebelumnya kalian masih ingat nggak dengan cerita sekolah minggu lalu? Ada yang masih ingat? Atau udah ada yang lupa? Wah, minggu lalu kita telah belajar bagaimana Tuhan mengasihi dan juga memenuhi kebutuhan bangsa Israel dengan memberi manah dari sorga adik-adik. Nah, tapi sebelumnya nih, Lause mau tanya kepada kalian. Kalian pernah nggak sih mendapatkan sebuah perintah ataupun disuruh oleh papa mama? Misalnya nih, kalian diperintahkan untuk kalau pulang sekolah, kalian harus mengerjakan PR dulu ya, baru boleh main. Atau misalnya nih, kalau setiap mandi, kalian harus gosok gigi, jangan lupa untuk gosok gigi. Atau misalnya, kalau siang, kalian harus tidur siang dulu, baru nanti boleh melakukan aktivitas yang lain lagi. Saya yakin pasti kalian pernah mendapatkan sebuah perintah, baik dari papa, mama, bahkan dari koko ataupun cece. Kalau adik, ada nggak? Nah, ternyata adik-adik, bangsa Israel juga pernah loh mendapatkan perintah. Sebuah perintah yang berasal dari Allah. Perintah ini bukan sembarang perintah adik-adik. Perintah ini adalah perintah yang khusus dari Allah kepada bangsa Israel. Nah, ceritanya dimulai dari sini. Pada suatu kali ketika bangsa Israel sampai di sebuah ataupun dekat dengan sebuah gunung yang besar. Nama gunungnya adalah Gunung Sinai. Di sana Allah berkata kepada Musa bahwa Allah ingin menyampaikan sebuah pesan kepada umatnya. Allah pun berkata demikian, "Aku memperhatikan kalian. Aku membawa kalian keluar dari tanah Mesir. Aku Allahmu, kalian adalah umatku. Jadi aku ingin kalian hidup seperti yang aku perintahkan. Taatilah apa yang aku katakan." Demikianlah Allah berfirman kepada Musa. Kemudian Musa segera pergi dan menyampaikan pesan yang Allah katakan kepada semua orang. Dan mereka pun menjawab, "Kami akan melakukan apa yang dikatakan oleh Allah." Dan setelah itu adik-adik semua orang bergegas dan mereka pun mempersiapkan dirinya karena mereka hendak berjumpa dan bertemu dengan Allah. Kemudian, tapi adik-adik, ternyata Tuhan memberikan sebuah perintah lagi. Tuhan memberikan sebuah larangan kepada mereka untuk tidak mendekati Gunung Sinai itu ataupun menyentuhnya karena mereka bisa saja mati loh. Kemudian orang-orang itu berkumpul agak jauh dari gunung itu dan tidak berani untuk mendekatinya. Di sana mereka mulai melihat ke atas gunung. Wah, tiba-tiba adik-adik mulai ada awan yang gelap, ada asap yang menutupi gunung itu. Dan ada suara petir, bahkan juga guntur di sekitar gunung itu. Wah, kira-kira kalau misalnya adik-adik ada di sana nih, kalian lagi melihat kepada sebuah gunung. Tiba-tiba ada awan yang gelap, kemudian ada asap, ada suara petir, dan suara guntur. Wah, kalau Lause yang ada di sana, kayaknya Lause kaget-kaget tuh. Ada suara petir, ada suara guntur. Lause akan menjadi sangat takut. Nah, kemudian tidak hanya itu loh adik-adik. Mereka juga mendengarkan suara ataupun tiupan sangkakala yang semakin lama suaranya semakin bertambah besar. Mereka menjadi gemetar ketakutan. Ada apa ini? Kira-kira ada apa? Kenapa ada awan, ada asap, ada bunyi sangkakala yang semakin lama suaranya semakin besar? Orang-orang itu kemudian sadar adik-adik. Mereka sadar bahwa mereka telah membuat Allah tidak senang, yaitu dengan berbagai macam dosa yang telah mereka lakukan, bahkan juga dengan berbagai macam kesalahan yang telah mereka perbuat di hadapan Allah. Di tengah ketakutan itu adik-adik, mereka kemudian meminta Musa untuk pergi dan naik ke atas gunung karena mereka takut untuk menghadap kepada Allah.
Seketika itu Musa pun segera pergi. Dia menaiki gunung itu dan di sana Allah berkata kepada Musa, "Aku Tuhan Allahmu." Kemudian Allah memberikan 10 peraturan khusus itu kepada Musa yang disebut sebagai 10 perintah Allah. Demikianlah Allah memberikan 10 perintah itu melalui Musa untuk disampaikan kepada bangsa Israel sebagai umat pilihannya. Perintah itu merupakan cara dan bukti Allah mengasihi setiap umatnya loh adik-adik. Dia mau agar mereka dapat hidup sesuai dengan perintahnya, agar mereka tidak menjadi mati ataupun mereka binasa. Karena apa adik-adik? Karena setiap dosa dan kesalahan yang telah mereka perbuat di hadapan Allah. Nah, setelah waktu yang cukup lama, Musa berada di atas gunung itu bersama dengan Allah untuk mendengarkan perkataan Allah. Akhirnya Musa pun segera turun ke bawah. Wah, ketika Bapak Musa turun ke bawah adik-adik, bangsa Israel melihat Bapak Musa, wajahnya berseri-seri, wajahnya bersinar terang seperti cahaya matahari. Kenapa bisa begitu ya? Ternyata Bapak Musa bisa berseri-seri dan wajahnya bersinar terang karena Bapak Musa telah bertemu dan bersama dengan Allah dan melihat kemuliaannya. Wah, luar biasa sekali kan adik-adik? Musa kemudian memberitahukan ke-10 perintah ini kepada semua orang yang ada di sana, yaitu kepada bangsa Israel, bahwa mereka harus mentaati dan juga mendengarkan, bahkan melakukan ke-10 perintah itu dalam kehidupan mereka sehari-hari agar mereka dapat diselamatkan. Nah adik-adik, sama seperti bangsa Israel, di tengah keberdosaan kita, di tengah kegagalan kita, di tengah kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, jangan lupa ada Allah yang tetap mengasihi kita loh. Dia mau mengampuni setiap kita, baik Lose, adik-adik semua, papa mama, dan semua orang yang percaya kepadanya. Asalkan kita mau mendengarkan Dia, asalkan kita mau datang kepadanya dan memohon ampun atas setiap dosa dan kesalahan yang telah kita lakukan. Nah, melalui Alkitab pun kita dapat belajar apa yang Allah mau agar kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sama 10 perintah itu, walaupun sudah digenapi oleh Allah, sampai hari ini pun kita tetap melakukannya, yaitu sebagai apa yang dikatakan Tuhan dalam Alkitab. Nah, Allah mau agar hidup kita sekarang pun dapat seturut dan sesuai dengan kehendaknya. Demikian jauh cerita firman Tuhan hari ini. Hari ini kita juga mau menghafalkan ayat hafalan. Ayat hafalannya masih sama loh dengan minggu lalu, yaitu terambil dari Mazmur 143 ayatnya yang ke-10a. Nah, kalian pasti udah pada hafal kan? Udah pada hafal belum? Kalau serasa kalian udah pada hafal nih. Hari ini kita mau menghafal kembali bersama-sama ayat hafalan ini. Tapi hari ini ada yang beda loh. Hari ini kita mau menghafalkannya dengan gerakan. Gerakannya begini. Mazmur 143 ayatnya yang ke-10a. Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Sekali lagi ya, Mazmur 143 ayatnya yang ke-10a. Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Amin adik-adik semua. Jangan lupa untuk menghafalkan ayat hafalannya ya. Dan minta tolong kepada papa ataupun kepada mama untuk memvideokan kalian dan dikirimkan kepada Lose, atau papa mama kalian bisa mengirimkannya langsung ke Instagram masing-masing dan tag GKI Amanat Kristus. Lose tunggu ya. Hari ini kita juga ada aktivitas. Aktivitasnya apa Lose? Aktivitas hari ini kita akan bersama-sama membuat stickman. Nah, stickman ini memegang 2 loh batu loh sebagai lambang dari 2 loh batu dari 10 perintah Allah. Karena 10 perintah Allah cukup panjang, jadi kita cukup membuat seperti ini saja ya. Caranya gimana Lose? Caranya gampang. Nanti Lose akan tunjukkan caranya di akhir video
atau nanti langsung akan kirimkan ke WhatsApp dari papa ataupun mama kalian. Jangan lupa untuk membuatnya ya. Langsung tunggu ayat hafalan dan aktivitasnya setelah sekolah minggu selesai. Nah, hari ini kita juga mau merayakan bersama-sama. Salah satu teman kita ada yang berulang tahun loh. Teman kita Natavia kemarin baru saja berulang tahun. Hari ini kita mau bersama-sama berdoa untuk Natavia ya. Selamat ulang tahun untuk Natavia. Mari kita bersatu dalam doa untuk Natavia. Tuhan dan Bapa kami yang sungguh baik, pada pagi hari ini kami mengucap syukur untuk teman kami Natavia yang Engkau tambahkan umurnya 1 tahun lagi. Kami mengucap syukur untuk umurnya yang di 1 tahun ini ya Bapak. Kami berterima kasih untuk nafas kehidupan yang Kau berikan, untuk kesehatan yang masih Engkau berikan kepada Natavia. Dan kami berdoa bersama untuk masa pertumbuhannya, masa perkembangannya, bahkan masa depannya. Kiranya Tuhan yang pimpin, Tuhan sertai agar Natavia dapat menjadi anak yang takut akan Tuhan, bahkan dapat melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kiranya Engkau memberkati kembali Natavia dan keluarganya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hari ini Lawson juga mau mengucapkan terima kasih kepada adik-adik semua yang telah menghafalkan ayat hafalan dan juga aktivitas minggu lalu. Terima kasih kepada Aaron yang sudah senantiasa setia dalam menghafalkan ayat hafalan dan juga aktivitasnya. 143 Mazmur 143 ayat 10a. Ajarlah aku melakukan kehendakmu, sebab Engkaulah Allahku. Engkaulah Allahku. Nah, untuk adik-adik yang lain, jangan lupa ya dan jangan mau kalah loh untuk mengerjakan ayat hafalan dan juga aktivitasnya. Langsung tunggu ya. Sekali lagi, kita akan menutup sekolah minggu hari ini. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Terima kasih Engkau masih memberikan kepada kami kesempatan untuk kembali beribadah bersama dengan teman-teman kami semua dan juga untuk memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan bersama. Pada pagi hari ini kami kembali belajar bahwa melalui firman-Mu kami dapat melihat dan juga belajar bahwa Tuhan mau mengasihi kami dan juga Tuhan memberikan perintah-perintah yang dapat kami lakukan untuk menjalani kehidupan kami hari lepas hari agar kami dapat selamat. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Engkau kembali memberkati setiap anak-anak-Mu pada hari ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mengakhiri sekolah minggu ini. Amin. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat pagi adik-adik semua. Sampai jumpa minggu depan. Bye-bye.